Kemampuan menunda kepuasan. Kenapa menunda kepuasan itu penting? Di kehidupan sehari-hari, ada satu kemampuan sederhana tapi luar biasa pengaruhnya terhadap masa depan. Kemampuan menahan diri dari godaan sesaat. Dalam psikologi, ini sering disebut delayed gratification. Pilihan untuk nggak langsung mengambil kesenangan kecil sekarang demi hasil yang jauh lebih besar nanti. Bayangin saat lagi pegang uang pas-pasan, terus muncul godaan beli camilan atau barang lucu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Di momen itu, keputusan kecil buat menunda kesenangan jadi langkah awal buat punya kendali lebih atas hidup. Topik ini bukan hal baru. Sejak tahun 1960-an, Walter Mischel lewat Marshmallow Test membuktikan bahwa anak-anak yang mampu menunggu hadiah lebih besar ternyata punya peluang sukses akademik dan sosial yang lebih tinggi saat dewasa. Tes sederhana itu nunjukin satu hal penting. Orang yang bisa ngatur impuls kecil, lebih siap menghadapi tantangan besar. Menunda kepuasan bukan berarti mengabaikan kebahagiaan. Justru ini tentang strategi. Gimana cara menikmati hasil lebih besar dengan cara yang lebih bijak dan terarah. Makna sederhana dan contoh sehari-hari. Delayed gratification sebenarnya gampang dipahami. Kemampuan buat nunda kesenangan kecil sekarang supaya bisa dapat hasil lebih besar di waktu berikutnya. Ibaratnya, ini seperti milih untuk sabar sebentar demi sesuatu yang lebih bernilai di masa depan. Misalnya, kamu lagi ngerjain tugas atau pekerjaan rumah. Di saat yang sama, ada godaan buka HP dan rebahan nonton video. Kalau kamu tahan sebentar, selesaikan dulu semua kerjaan. Setelahnya waktu santai jadi lebih tenang dan puas karena nggak ada beban pikiran. Contoh lainnya saat berada di mall atau marketplace online. Ada barang keren yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, tapi bikin mata langsung berbinar. Kalau saat itu kamu memutuskan buat nggak beli, uang yang sama bisa dialihkan untuk hal lebih penting, seperti investasi kecil, tabungan liburan, atau bahkan modal usaha. Dalam dunia keuangan dan investasi, kemampuan ini sangat berperan. Investor yang punya kesabaran nggak buru-buru jual aset saat harga turun. Mereka punya rencana jangka panjang, tenang ngadepin fluktuasi, dan hasilnya seringkali lebih menguntungkan. Intinya, menunda kepuasan bukan sekadar menahan diri, tapi belajar bikin keputusan dengan pandangan yang lebih jauh ke depan. Manfaat besar dari kemampuan menunda kepuasan. Kemampuan buat nunda kesenangan sesaat punya dampak besar dalam banyak hal. Nggak cuma bikin hidup lebih terarah, tapi juga bantu membangun pondasi kuat buat masa depan. Pertama, manfaatnya terasa banget dalam hal pendidikan dan karir. Orang yang terbiasa fokus dan disiplin saat harus memilih antara belajar atau bermain, biasanya punya hasil belajar yang lebih bagus. Kebiasaan ini kebawa sampai dewasa. Mereka lebih konsisten ngejar target, nggak gampang terdistraksi, dan lebih tahan banting menghadapi tekanan kerja. Kedua, dari sisi keuangan. Orang yang bisa ngatur keinginan impulsif cenderung punya tabungan lebih stabil dan strategi investasi yang lebih matang. Mereka mikir jangka panjang, bukan cuma kepuasan hari ini. Contohnya, daripada ikut tren beli barang mewah yang ujungnya cuma jadi pajangan, uangnya dialihkan buat investasi yang bisa berkembang. Ketiga, manfaatnya juga terasa di kesehatan mental. Orang yang sabar dan gak gampang terbawa emosi lebih mudah menjaga keseimbangan pikiran. Mereka nggak reaktif dan bisa mikir jernih saat ngambil keputusan. Keempat, dari sisi hubungan sosial. Orang yang mampu nahan reaksi spontan biasanya lebih peka dan sabar dalam berinteraksi. Hubungan dengan keluarga, teman, atau pasangan pun jadi lebih harmonis, karena komunikasi nggak meledak-ledak dan lebih saling mengerti. Dengan kata lain, nunda kepuasan bukan cuma soal uang atau sukses, tapi soal cara membentuk karakter yang kuat. Faktor yang mempengaruhi kemampuan menunda kepuasan. Setiap orang punya kemampuan berbeda dalam hal menunda kesenangan, dan itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan berarti seseorang lemah kalau sulit menahan godaan, tapi karena memang ada faktor-faktor yang membentuk cara berpikirnya. Pertama, faktor usia. Anak-anak umumnya lebih gampang tergoda kesenangan instan, karena bagian otak yang mengatur kontrol diri belum berkembang sepenuhnya. Seiring waktu dan pengalaman, kemampuan ini pelan-pelan terbentuk dan makin kuat. Kedua, kondisi ekonomi dan lingkungan tumbuh. Orang yang hidup dalam situasi penuh ketidakpastian cenderung memilih hasil instan, karena mereka merasa masa depan nggak bisa diprediksi. Sementara itu, mereka yang tumbuh dengan kondisi lebih stabil biasanya lebih mudah melihat manfaat dari menunggu hasil yang lebih besar. Ketiga, faktor psikologis juga punya pengaruh besar. Seseorang yang punya tekad kuat, tujuan hidup yang jelas, dan kebiasaan disiplin, biasanya lebih mampu mengontrol keinginan sesaat. Studi tentang grit dari Angela Duckworth juga nunjukin bahwa ketekunan dan daya juang punya hubungan erat dengan kesuksesan jangka panjang. Keempat, budaya dan pola pendidikan ikut membentuk kebiasaan ini. Lingkungan yang menanamkan nilai disiplin sejak kecil bikin seseorang terbiasa berpikir jauh ke depan.
Sistem pendidikan yang menekankan perencanaan dan usaha juga membantu memperkuat pola pikir ini. Jadi, kemampuan buat menunda kepuasan bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Itu hasil dari pengalaman hidup, lingkungan, dan cara seseorang melatih dirinya setiap hari. Cara melatih diri untuk menunda kepuasan. Kemampuan buat nahan godaan bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa dilatih pelan-pelan lewat kebiasaan kecil sehari-hari. Dengan latihan rutin, kontrol diri bisa makin kuat dan jadi bekal penting buat masa depan. Pertama, mulai dari punya tujuan yang jelas. Tulis apa saja target besar dalam hidup, entah itu karir, pendidikan, keuangan, atau impian pribadi. Saat kamu tahu apa yang ingin dicapai, kamu jadi punya alasan kuat untuk nunda keinginan sesaat. Kedua, pecah impian besar jadi langkah kecil yang gampang dikejar. Misalnya, daripada mikir harus punya tabungan besar langsung, fokus saja menabung sedikit tapi rutin. Tiap langkah kecil akan ngasih dorongan semangat dan bikin kamu makin konsisten. Ketiga, latih ketenangan pikiran. Meditasi ringan atau mindfulness bisa bantu menurunkan impuls dan bikin kamu lebih tenang saat harus milih antara kesenangan cepat atau tujuan jangka panjang. Keempat, manfaatkan teknologi dengan cerdas. Pakai aplikasi pengatur waktu atau pengingat supaya nggak gampang terdistraksi. Atur notifikasi supaya pikiran tetap fokus. Kelima, belajar dari kisah orang sukses. Banyak tokoh besar yang berhasil bukan karena jalan mereka mulus, tapi karena mereka sabar dan tahan godaan buat menyerah di tengah jalan. Kisah-kisah itu bisa jadi bahan bakar semangat saat kamu mulai goyah. Latihan kecil yang konsisten jauh lebih penting daripada usaha besar tapi sesaat. Semakin sering kamu melatih diri, semakin kuat kemampuanmu buat mengendalikan keinginan sesaat. Contoh nyata penerapan menunda kepuasan. Konsep menunda kepuasan bukan cuma teori di atas kertas, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam banyak aspek hidup. Contohnya terlihat jelas dalam investasi dan gaya hidup sehat. Dalam dunia investasi, banyak orang langsung panik saat harga aset turun. Tapi investor yang punya kesabaran dan rencana jangka panjang biasanya tetap tenang. Mereka nggak buru-buru menjual aset hanya karena fluktuasi sesaat. Mereka sabar nunggu waktu terbaik, dan hasilnya seringkali jauh lebih besar dibanding yang terburu-buru. Contoh lain ada di gaya hidup sehat. Godaan makanan cepat saji ada di mana-mana, apalagi kalau lagi capek. Tapi orang yang punya prinsip kuat memilih makan makanan bergizi, olahraga rutin, dan jaga pola hidupnya, walau hasilnya nggak langsung kelihatan. Dengan cara ini, mereka justru membangun fondasi kesehatan jangka panjang yang jauh lebih berharga. Kemampuan menunda kepuasan juga punya efek besar dalam proses berpikir. Orang yang nggak terburu-buru ngambil keputusan biasanya lebih kreatif dan punya ide-ide segar. Mereka kasih waktu buat otak mencerna, mikir, dan nemuin pilihan terbaik. Dari situ bisa dilihat, nunda kesenangan kecil bukan bentuk menyiksa diri, tapi cara cerdas ngatur langkah supaya hasilnya lebih besar dan lebih bermakna. Setiap langkah kecil dalam menahan godaan sesaat sebenarnya adalah investasi buat masa depan. Hidup jarang ngasih hasil besar secara instan. Di balik semua pencapaian besar, ada proses panjang, kesabaran, dan konsistensi yang terus dijaga. Menunda kepuasan bukan berarti menahan kebahagiaan selamanya. Ini tentang memilih waktu yang tepat supaya hasilnya lebih maksimal dan lebih memuaskan. Kamu nggak perlu langsung jadi orang yang super disiplin. Cukup mulai dari langkah kecil. Entah itu nunda jajan nggak penting, belajar lebih fokus, atau sabar saat ambil keputusan penting. Kebiasaan kecil seperti ini lama-lama ngebentuk mental yang kuat dan pola pikir yang tahan banting. Dari sana, tujuan besar yang tadinya kelihatan jauh jadi pelan-pelan bisa dicapai. Coba luangkan waktu buat mikir. Di bagian mana dalam hidup kamu paling sering tergoda buat ngambil jalan pintas? Apa ada momen di mana kamu memilih sabar dan ternyata hasilnya jauh lebih baik? Pengalaman seperti itu bisa jadi pengingat penting setiap kali kamu goyah di tengah jalan. Langkah kecilmu hari ini bisa jadi alasan besar buat tersenyum bangga di masa depan.